Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri. Bersama saya Nurul Saya Kusrul Khotimah. dan tentu saja di Salam Sehat Kepri kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia kesehatan bersama ahlinya langsung. Saat ini kita sudah bersama siapa nih, Kusnul? Saat ini kita sedang bersama Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Slamet Sutomo, SP.Ort atau biasa disebut dengan spesialis ortodonsi. Dan kita akan membahas tentang tema kita. Tema kita pemakaian ortodonsi atau biasa disebut dengan pemakaian behel atau bracket. Nah, kita langsung sapa saja dokter yang sudah bersama kita pada kesempatan episode kali ini. Baik Nurul. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat sejahtera Bagaimana? buat kita semua, termasuk pemirsa di rumah. Baik. Bagaimana apa kabar dokter kali ini? Sehat dok? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Langsung saja ya dok, kita mulai pertanyaan kita yang pertama. Ya. Tentang ortodonsi. Apa sih dok ortodonsi itu? Bisa dokter sedikit jelaskan? Ortodonsi adalah suatu cabang dari ilmu kedokteran gigi yang mana diperoleh pendidikan selama kurang lebih 4 tahun setelah jadi dokter gigi. Lalu apa yang dimaksud dengan perawatan ortodonsi itu sendiri dok? Perawatan ortodonsi adalah suatu perawatan untuk memperbaiki fungsi kunyah, fungsi oklusi, dan fungsi estetik itu sendiri. Mengapa gigi itu perlu dirawat sih dok? Ya, gigi perlu dirawat dalam hal kasus ortodonsi itu adalah karena untuk memperbaiki atau mengkoreksi hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu misalkan fungsi bicara, terus kemudian oklusi saat menggigit, terus kemudian fungsi kunyah, dan termasuk di dalamnya adalah estetik. Lalu untuk fungsi dan tujuan bracket itu apa sih dok? Bisa dokter jelaskan? Jadi gini, di samping untuk memperbaiki yang tadi sudah saya sampaikan, dia cara kerjanya yaitu adalah dia sifatnya body lay. Kalau untuk yang bracket ya, untuk body lay. Jadi body lay itu adalah gigi akan bergerak secara menyeluruh dengan adanya inklinasi yang bisa kita inklinasikan, bisa kita dorong ke belakang, bisa kita majukan, bisa kita masukkan ke dalam rahang, bisa kita keluarkan, dan juga bisa diputar. Itu adalah sistemnya adalah dengan biasa disebut sistem mekanik yang digerakkan oleh bracket yang ditempelkan di gigi dengan ukuran tertentu, terus kemudian dipasang kawat. Dari situlah terus kemudian bisa kita lakukan pergerakan tersebut sesuai dengan kasus yang diinginkan. Nah, sebenarnya perlu nggak sih dok perbaikan pada gigi ini yang tentunya susunan gigi kan ada macam-macam nih yang mengalami mungkin bisa dibilang kurang baik bentuknya begitu. Nah, ini apakah memang perlu diperbaiki dok dengan pemasangan bracket ini? Ya, untuk kasus seperti misalkan tonggos atau merongos ya, maju istilahnya, itu bisa kita mundurkan. Yaitu biasanya kasus ini karena kelebihan gigi istilahnya. Sebenarnya tidak kelebihan gigi, tetapi adalah dimensi rahangnya sama dimensi giginya itu lebih besar giginya. Sehingga dia terkesan dia maju. Sehingga biasanya ini ada pengurangan gigi, sehingga terus kemudian ada tempat untuk mendorong giginya ke belakang. Sehingga dia secara profil dari samping atau mukanya atau rahangnya jadi lebih sempurna atau lebih ideal. Terus yang kedua adalah karena giginya tidak bisa tutup, tidak bisa ketemu atas sama bawah. Itu bisa kita dengan cara menurunkan giginya dari yang atas diturunkan ke bawah, yang bawah dinaikkan ke atas sehingga dia bisa ketemu dan ideal. Terus yang berikutnya adalah untuk kasus-kasus yang gigi bawahnya maju atau biasanya kalau bahasa Jawa nyakil. Ini maju, bawahnya maju, itu bisa kita mundurkan. Yang bawahnya kita mundurkan, ada yang dikurangi tentunya yang bawah, terus kemudian kita mundurkan sampai dia betul-betul ideal.
Atau kalau dia rahangnya terlalu maju, bisa kita lakukan bedah ortogenetik dengan cara melakukan pembedahan di bawah, pemotongan rahang, terus kemudian kita mundurkan. Juga kebalikannya, ada yang rahang bawahnya itu normal tapi rahang atasnya itu maju banget. Itu juga bisa kita koreksi dengan cara memundurkan rahang bawahnya ke belakang sehingga bisa ideal. Ada juga kasus yang mungkin giginya impacted atau dia tidak bisa tumbuh di atas, atau dia tumbuh melintang yang gigi depan, sehingga kita harus bisa menggeser gigi-gigi sampingnya sehingga dia bisa kita dapatkan gigi ompongnya hilang. Jadi tidak ini. Terus kemudian bisa juga karena rahangnya miring. Karena rahangnya tidak pas, salah satu rahangnya miring ke kiri atau ke kanan, itu bisa kita koreksi dengan ortodontis. Dengan perawatan orto. Baik, Kusnul, seperti kita harus jeda sejenak. Baik, Mbak Ya, Nurul. dan kita akan kembali membahas tentang pemakaian ortodonsi. berkat ortodonsi ini ya bersama dokter ahlinya langsung. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri. Kita masih akan terus lanjut ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita episode kali ini tentang Pemakaian ortodonsi. Oke, Kusnul, kita lanjutin aja nih langsung Kepada dokter yang spesialisnya ya. Baik dokter, kita lanjut saja dengan pertanyaan selanjutnya yang udah membahas tentang cara kerja behel tadi ya dok. Selanjutnya untuk tahapan pemakaian bracket itu seperti apa dok? Ya, tahapan untuk perawatan orto adalah yang pertama adalah diperiksa secara klinis dulu ya, secara klinis diperiksa pasien, terus kemudian baru kita lakukan perlu pemeriksaan penunjang yaitu foto. Fotonya bisa bentuk panoramik atau cefalometrik ya. Terus kemudian perawat kita pasien kita lakukan konseling. Konseling itu kita ada tanya jawab di situ, yaitu dari hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang kita diskusikan. Jadi kita cari kekurangan atau permasalahan ke pasien tersebut sehingga kita bisa membuat perencanaan perawatan. Sehingga setelah lakukan perencanaan perawatan baru kita tawarkan ke pasien bahwa kita akan membuat rencana perawatan seperti ini. Sehingga pasien harus menyetujui. Menyetujui baik itu waktu, lamanya, terus kemudian harus kontrolnya, harus apa yang harus dikesepakatin bersama. Misalkan dia harus mungkin melakukan pembedahan terlebih dahulu, misalkan ada yang impaksi, atau dia harus ada pencabutan. Terus kemudian butuh waktu misalkan 1,5 tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun, atau bahkan lebih. Itu harus ada kesepakatan dari pasien. Bila semua pasiennya setuju, maka kita lakukan perawatan yang pertama kali yaitu dengan pencetakan. Setelah pencetakan, kita akan bisa melakukan pengukuran dan sebagainya. Terus habis itu baru kita lakukan pembersihan karang gigi. Setelah pembersihan karang gigi, kita poles giginya sampai bersih. Terus baru kita melakukan pemasangan bracket. Selanjutnya kita ada perawatan-perawatan lanjutan pendukung. Misalkan tadi seperti yang saya sebutkan, misalkan operasi odontek, pencabutan, penambalan, atau perawatan gusi dan sebagainya. Oke. Nanti setelah pemasangan itu perawatan-perawatan yang dilakukan setelahnya juga banyak? Masih ada. Jadi setelah selesai nanti baru ada perawatan rutin yang kurang lebih bisa 2 sampai 3 minggu. Sesuai dengan kebutuhan.
Nah, sejauh ini dengan perencanaan yang dilakukan terhadap pasien-pasien yang ingin melakukan pemasangan ini, pernah nggak pasiennya tidak setuju dengan apa yang dianjurkan gitu? Ya, kadang-kadang tidak setuju atau pasiennya tidak setuju karena waktu biasanya. Misalkan ada dia target dia menginginkan perawatannya selesai 1,5 tahun, sedangkan kita nggak sanggup. Secara teori tidak mungkin 1,5 tahun, 3 tahun misalkan, maka perawatan itu bisa kita batalkan. Atau dibalik, pasiennya kekeh menginginkan, tetapi saya tidak bisa, saya yang punya hak untuk membatalkan. Jadi harus ada kesepakatan. Gitu. Ya, kesepakatan atau dalam bentuk misalkan bisa tanda tangan dalam bentuk persetujuan. Baik dokter, kalau semisal nih dok, kesepakatan tersebut itu tergantung dengan bagaimana kondisi gigi pasien atau bagaimana? Ya, itu bisa, misalkan contohnya kesepakatan itu misalkan harus banyak yang dicabut, misalkan cabutnya perlu waktu, misalkan operasinya aja 2 gigi, maka itu perlu waktu, perlu biaya tambahan dan sebagainya. Atau ada yang perlu karena impacted, karena di anterior giginya silang dan sebagainya, atau perlu pembukaan open sehingga giginya bisa ditarik keluar, itu perlu waktu yang cukup. Nah, itu yang harus disepakati sama pasien. Itu yang harus saya sampaikan ke pasien sehingga pasien akan setuju atau tidak. Setuju atau tidaknya ya dok? Perlunya ada pertimbangan-pertimbangan Iya. gitu ya dokter Iya. ya, antara dokternya juga dengan pasien. Iya, juga. betul. Baik dokter, untuk masalah bracket ini dok biasanya kan diisi dengan karet yang berwarna itu dok. Biasanya Ya. untuk karetnya itu fungsinya untuk apa itu dok? Ya, jadi gini, bracket itu ada 2 macam, yaitu yang logam sama non logam. Terus kemudian karet itu fungsinya untuk mengikat. Nah, bracket itu ada yang perlu diikat sama karet, ada yang tidak perlu. Nah, untuk mengikatnya itu adalah karet. Karena supaya pasien itu tidak bosan, maka ikatannya itu dibikin warna-warni. Jadi pasiennya bisa milih mau warna ini. Jadi sebenarnya itu ikatnya. Untuk mengikatnya atau untuk menariknya. Menariknya yaitu dengan namanya power change. Power yang change yaitu seperti karet bulat yang panjang yang nanti bisa untuk narik. Kira-kira gitu. Seperti itu ya dok. Tapi sejauh ini fungsinya nggak ada beda ya dok antara berwarna dengan yang nggak ada warnanya begitu? Sama. Cuman kadang-kadang supaya tidak bosen pasiennya, ya. Mungkin bisa sekalian untuk gaya begitu ya dok? Ya, bisa juga itu. Baik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih dok, biasanya kan bracket itu ada yang per gigi itu ada kotak itu dok. Tapi juga ada yang pemasangan behel itu hanya kawat saja dok. Itu seperti apa dok? Oh, itu adalah namanya lepasan. Jadi ada yang kalau bracket itu cekat, kalau ini lepasan. Jadi lepasan adalah biasanya itu ada namanya busur, yang kelihatan satu gigi kawat itu adalah busur. Dia untuk menahan, di samping busur itu nanti ada pegas-pegas untuk menggerakkan gigi atau memutar gigi dan sebagainya. Dia bentuknya lepasan yang biasa dipakai untuk perawatan pada masa tumbuh kembang, yaitu di bawah 13 tahun. Di bawah 13 tahun. Baik dokter, terima kasih. Baik mbak, boleh Kita diceritain bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bersama Letkolaudka Dr. Gigi Slamet Sutomo, spesialis ortodonsi terkait dengan pemasangan behel atau bracket ortodonsi yang channel ini ya. Iya, Mbak. Bisa aja kemana-mana, tetap bersama kami.
ketemu lagi bersama kami pemirsa di Salam Sehat Kepri. Kita lanjut lagi nih Husno ngobrol-ngobrol Iya, Mbak Nurul. bersama dokter spesialis ortodonsi nih terkait dengan pemakaian atau pemasangan behel atau bracket atau juga ortodonsi yang rasional. Baik dokter, tadi kan sudah membahas tentang behel itu apa, tujuannya apa, terus dokter juga sudah menyinggung tentang masalah umur nih dok. Untuk pemasangan atau pemakaian ortodonsi sendiri untuk batasan umur atau yang diperbolehkan itu umur berapa sampai berapa dok? Bisa Ya, dijelaskan? sebenarnya perawatan orto ya, ini kita sebenarnya sebut perawatan orto ya. Jadi lebih ke secara menyeluruh. Jadi perawatan orto itu dilakukan sedini mungkin. Sedini mungkin. Biasanya teman-teman sejawat, dokter gigi umum, setelah memeriksa menemukan ada kemungkinan kelainan-kelainan yang menjurus ke ortodonsi, biasanya kita dikirim ke saya. Itu baik usia 7 tahun, giginya udah mulai tumbuh, tapi kok renggang banget gitu. Kok ada seperti tumbuh daging di tengah-tengah, begitu ya, gigi depan, gigi insisifnya itu biasanya dikirim ke ortodontis. Kemudian nanti kita lakukan, bisa perawatan, kita bisa melakukan penekanan penggeseran gigi tersebut. Jadi batasan usianya sebenarnya tidak ada. Selama dia membutuhkan perawatan orto, dia bisa dikonsultasikan ke spesialis ortodonsi. Sejauh ini yang pernah bersama dokter nih yang melakukan perawatan dok, minimal umur berapa? Ada yang umur 7 tahun. Oh, 7 tahun, masih anak-anak begitu. Ya, 7 tahun. Kalau untuk dewasanya? Dewasanya sampai 70. Oh, 70 ada. pernah ada ya. Untuk tadi dokter sudah menyinggung tentang kelainan-kelainan gigi ya dok. Ya. Untuk penyebabnya itu apa dok yang bisa menyebabkan kelainan tersebut? Ya, kelainan-kelainan yang menyebabkan perlunya perawatan ortodonsi ya, itu adalah bisa dibagi jadi dua, yaitu kelainan yang bersifat bawaan atau yang bersifat dalam kondisi memang habit atau kebiasaan. Bawaan itu adalah salah satu contoh, misalkan orang tuanya yang ibunya itu rahangnya kecil, terus kemudian bapaknya rahangnya normal, terus kemudian giginya normal, ibunya juga giginya normal. Nah, anaknya itu rahangnya meniru ibunya yang rahangnya kecil, terus kemudian giginya meniru bapaknya yang rahangnya normal, ya giginya, ya dicontoh. Begitu digabung, maka giginya bisa kemungkinan dia jadi lebih besar dimensinya, jadi dia lebih maju. Gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian dan lain-lain juga kebalikan, jadi giginya dia bisa renggang-renggang karena apa? Karena giginya dimensinya lebih kecil, rahangnya lebih normal atau lebih besar. Terus kemudian yang habit adalah biasanya adalah karena dia ada yang biasa jempol, gigit jempol ya, karena durasinya cukup lama, terus intensitasnya juga cukup tinggi, itu akan menyebabkan jadi giginya lebih ke depan. Jadi terutama tulang rahang, langit-langitnya dia lebih maju ke depan. Terus kemudian pemakaian mengunyah gigi yang sebelah satu sisi secara terus-menerus dalam jangka yang cukup panjang, itu juga bisa membuat asimetris rahang yang nanti bisa dikoreksi oleh ortodonsi. Begitu juga banyak masalah, misalkan kehilangan gigi lebih dini atau lebih awal, sehingga gigi yang ada di dalamnya waktu gigi susunya hilang cepat ya, gigi permanennya itu tidak sempat muncul, tetapi tempatnya udah kepake, kegeser gigi-gigi yang sudah hilang tadi, sehingga dia tidak dapat tempat, sehingga giginya lebih tumpuk-tumpuk atau lebih tidak beraturan atau berantakan. Baik, mengenai habit tadi dokter, kebanyakan berarti mulai dari kecil ya, kayak ngisap jempol. Ya, salah satu contohnya itu ya. Kalau misalnya habit yang biasanya dilakukan oleh orang yang sedikit dewasa, ada nggak dok yang dapat merusak susunan atau menyebabkan kelainan pada gigi? Kalau itu karena kehilangan gigi.
Biasanya gini, misalkan kehilangan gigi, giginya rusak mulai umur 7 tahun, gigi gerahamnya misalkan ya rusak, terus kemudian dibiarkan sampai hilang, terus kemudian giginya udah mulai geser, gigi-gigi depannya udah mulai geser, nah giginya renggang-renggang itu bisa menyebabkan, sehingga bisa juga gigi bawahnya itu yang depan bawah itu naik ke atas, sehingga gigi atasnya saat mengunyah dia lebih cenderung ke depan atau maju. Begini dok, biasanya kan ada itu orang itu pemasangan behel tidak kepada spesialisnya, melainkan seperti buat gaya-gaya kan, harga yang tentatif lebih murah untuk anak-anak remaja SMA. Lalu untuk siapa sih dok yang punya kompetensi perawatan behel itu sendiri? Ya, yang punya kompetensi tentunya adalah dokter gigi spesialis ortodonsi. Ya, kalau untuk konsultasi tentunya harus kepada yang berkompeten. Seperti itu, baik. Nah sejauh ini apakah ada efek sampingnya nih dok buat yang masyarakat yang mungkin melihat harga murah namun tidak memasang atau memakai behel atau bracket yang bukan pada ahlinya? Ya, biasanya karena ini perawatannya jangka panjang, biasanya jangka panjang baru akan diketahui ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk masyarakat yang ingin pemakaian ortodonsi atau pemakaian behel itu bagaimana dok? Ya, prosesnya? Untuk masyarakat umum bila mau melakukan perawatan orto atau untuk konsultasi ortodonsi, silakan datang di Departemen Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Dr. Midiato Suratani. Baik. Tentunya jam kerja ya. Tentunya jam. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Terakhir nih dok, dokter sebagai spesialis ortodonsi, bisa dokter beri sedikit himbauan kepada masyarakat tentang ortodonsi itu apa dok di Salam Sehat Kepri ini? Silahkan dokter. Ya, perlunya pemeriksaan setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi Anda, dan kemudian jagalah kebersihan mulut dengan cara melakukan sikat gigi sebelum tidur dan setelah makan lakukan sikat gigi. Ya, gitu, Mbak. Baik dokter, terima kasih atas himbauannya. Ya, terima kasih juga untuk kebersamaannya pada kesempatan Salam Sehat Kepri episode kali ini ya Kusnel ya. Iya, kita Mbak sudah Nurul. mendapatkan banyak informasi terkait dengan pemakaian behel atau perawatan ortodonsi ini untuk masyarakat Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang dapat kita ketahui bersama. Baik, pemirsa TV Kepri, Kusnel, udah sampai di sini saja kebersamaan kita di Salam Sehat Kepri episode kali ini. Saya Nurul. Saya Kusnul. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kepri.